Tim pemenangan ketiga Capres beradu argumen soal rencana percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, jelang debat Pilpres keempat KPU yang akan mengangkat tema soal energi. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin menegaskan bakal mempercepat program pensiun dini PLTU di sistem Jawa Bali. Juru bicara pasangan Anies Caimin, Irfan Pulungan menegaskan bakal mengevaluasi kembali pembiayaan pensiun dini PLTU saat ini yang mandek serta membenahi negosiasi yang tersendat ihwal valuasi aset dari pembiayaan pensiun dini PLTU. Sikap kita adalah melakukan valuasi ekonomi yang difasilitasi dengan baik untuk menjawab tantangan di mana valuasi ekonomi yang terjadi sekarang bertentangan antara pihak-pihak. Nah, presiden dan calon wakil presiden bila dimandatkan oleh rakyat berkepentingan untuk memfasilitasi proses menemukan valuasi yang memang secara metodologis dapat menjawab dan dapat menguntungkan Indonesia. Jangan sampai transisi energinya merugikan kita, karena yang ingin kita capai adalah peak energi dan menurunkannya. Jadi bukan hanya menutup gitu ya, tapi bagaimana valuasi itu menguntungkan bangsa Indonesia, tidak hanya kita mendapatkan keuntungan dari dari energi bersih yang tidak berpolusi dan segala macam, tapi juga penutupan itu dapat memberikan dampak kepada masyarakat luas gitu. Sementara itu, juru bicara pasangan Prabowo Gibran, Edi Suparno memaparkan, kendala pensiun dini PLTU salah satunya biaya yang terbilang besar. Oleh sebab itu, Prabowo Gibran bakal menerapkan pensiun dini secara bertahap, sembari mengurangi kapasitas faktor pembangkit batubara tersebut setiap tahunnya. Bagi kami, ya, penutupan PLTU, terutama PLTU yang saat ini sudah yang sudah berusia lanjut, itu merupakan sebuah tindak lanjut yang memang merupakan fokus kita. Penutupan PLTU itu penting karena kita ingin mengembangkan pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Tetapi kita menyadari juga kompleksitas daripada penutupan PLTU tersebut. Pertama, tidak gampang karena di dalam PPA yang ditandatangani itu boleh dibilang tidak ada celah, tidak ada escape clause, sehingga harus melaksanakan PPA itu sampai tuntas. Nah, sekarang ini kita harus melakukan negosiasi dari secara business to business, B2B, agar ada kesepakatan untuk penutupan itu. Tentu juga nanti penutupan itu ada konsekuensi biaya di dalamnya. Nah, biayanya itu juga harus kita upayakan dari pihak ketiga, apakah lembaga pembiayaan, lembaga multilateral atau apapun. Nah, jadi kita melihat bahwa langkah untuk menuju penutupan dini, pensiun dini dari PLTU itu adalah suatu opsi yang akan kita tempuh, tetapi kita juga mengetahui bahwa perjalanan menuju opsi tersebut tidak mudah meskipun akan tetap kita jalankan. Tetapi komitmen kita yang terbesar adalah bahwa Perpres 112 tahun 2022 akan kita jalankan secara konsekuen. Jadi Pak Prabowo, Mas Gibran sudah bertekad tidak akan ada lagi pembangunan PLTU batubara ke depannya. Nah, ini adalah komitmen yang terbesar dan kita akan mengembangkan pembangkit listrik untuk energi terbarukan ke depan supaya bauran energi kita di tahun 2030 itu sudah 50% plus itu sudah EBT. Sisanya itu baru bauran energi yang sifatnya masih ada aspek fosilnya. Adapun TPN Ganjar Mahfud cenderung berhati-hati terkait dengan program pensiun dini PLTU yang sudah didorong pemerintah saat ini. Juru bicara pasangan Ganjar Mahfud, Edi Sutrisno, mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi kembali kebijakan ihwal pensiun dini pembangkit batubara tersebut. Sebab menurutnya industri dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional masih bergantung pada pembangkit itu. Ya kan, kalau penutupan pasti kita tahu bahwa ini komitmennya dan itu dilakukan bertahap, Mbak, gitu ya. Tentu perlu ada review karena ini bertahap gitu ya, nggak boleh ekstrim. Kalau kan kita tahu masih banyak juga yang bergantung pada energi itu gitu ya. Kalau kita langsung tutup begitu, itu bahaya juga buat keberlangsungan usaha-usaha yang sedang bergantung sama itu. Nah, ini tentu perlu dipertimbangkan, perlu dilakukan peninjauan kembali kira-kira mana yang paling awal gitu, sehingga kemudian penutupan yang bertahap tadi itu bisa tepat sasaran gitu, dan tepat guna gitu ya. Jangan sampai hanya karena ingin melakukan penutupan demi applause ya kita nggak melakukan itu gitu ya. Kita nggak mau penutupan hanya untuk applause.